Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi pemerintahan Herman Willem Davies. Sebelumnya, alangkah berbaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Prinses Hidayah Putia sebagai moderator. Saya Nesipnya Putri. Saya Tirta Permana. Saya Jotia dari Putra Brigade. Saya Sasana Diarianti. Pemerintahan Davies memiliki latar belakang sebagai orang yang memiliki pandangan liberal dan dipengaruhi oleh revolusi Prancis. Nah, Davies sendiri ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, kesamaan, dan juga persaudaraan di tengah masyarakat India. Davies ingin memberantas praktik-praktik yang sifatnya feodalistik. Tujuannya agar masyarakat lebih produktif dan dinamis untuk perlindungan republik baru. Langkah yang diambil Davies ini juga untuk membuat penyalahgunaan kekuasaan dan dibatasi partisipasi terhadap kekuasaan tanah dan tenaga. Kolonial Belanda mengutus Gubernur Jenderal Davies untuk melindungi Jawa dari serangan Inggris. Oke, selanjutnya dibaca oleh dia. Seperti yang bisa diterang di sini, pada tahun 1795, Prancis berhasil menaklukkan Belanda. Kemudian, Raja Belanda William V mengasingkan ikut Inggris dan menyerahkan 10 daerah jajahannya untuk sementara waktu kepada Prancis. Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Kaisar Louis Napoleon Bonaparte pada tahun 1806. Hal tersebut menyebabkan pengaruh politik federal Prancis semakin meluas ke Belanda dan terjadilah perubahan tentang politik Belanda yang pengaruhnya sampai ke Indonesia sebagai daerah jajahannya. Napoleon Bonaparte kemudian mengangkat Herman Willem Davies sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan digantikan Gubernur Jenderal Albertus Guest. Davies datang ke Indonesia pada tanggal 1 Januari 1806. Dia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang mendukung politik liberalis. Pada tanggal 18 Januari 1807, pengangkatan Herman Willem Davies untuk menjadi Gubernur Jenderal yang diangkat langsung oleh Napoleon. Pada masa pemerintahan Davies, tanah dan segala bentuk penguasaan Jawa merupakan mutlak pemerintahan kolonial. Davies menerapkan sistem pemerintahannya dengan sistem pemerintahan sentralis, yaitu dengan menjalankan pemerintahannya sebagai kepala negara atau raja utama, baik bupati maupun sultan. Selanjutnya dibaca oleh Nanda Shalfa. Di mata Davies, semua raja pribumi harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya dan minta perlindungan kepadanya. Tertolak dari konsep ini, Davies mengubah jabatan pejabat Belanda di Keraton Solo dari Keraton Jogja. Dari residen menjadi minister tidak lagi bertindak sebagai pejabat Belanda, melainkan sebagai wakil raja Belanda dan juga wakilnya di Keraton Jawa. Oleh karena itu, Davies membuat peraturan tentang perlakuan raja Jawa kepada para minister di keraton. Selanjutnya dibaca oleh Pada masa pemerintahan Davies, dia melakukan beberapa langkah-langkah strategis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan. Di antaranya, yang pertama, bidang keamanan dan pertahanan. Contohnya ada 3, yaitu yang pertama, membuat pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Yang kedua, membangun benteng pertahanan baru, salah satunya benteng Westminster Cornwallis. Dan yang ketiga, menambah jumlah tentara dengan mengambil orang-orang dari rakyat di Jawa. Yang kedua, bidang pemerintahan dan politik. Contohnya yaitu kolonial Belanda mengutus Gubernur Jenderal Davies untuk melindungi Jawa dari serangan Inggris, dan kolonial Belanda mengutus Gubernur Jenderal Davies untuk melindungi Jawa dari serangan Inggris. Yang ketiga itu bidang peradilan. Aturan yang dikeluarkan Davies yaitu membentuk 3 jenis keadilan,
yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang timur asing, dan peradilan hakim biasa. Selain itu, Mendes juga membuat peraturan untuk memberantas korupsi pada siapa saja termasuk orang Eropa dan timur asing. Dan yang terakhir yaitu bidang sosial ekonomi. Contohnya, yang satu, meningkatkan pemasukan uang dengan memungut pajak dan penjualan tanah terhadap swasta. Kedua, rakyat diwajibkan menyerahkan hasil pertaniannya terhadap pemerintah kolonial. Dan yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang laku di pasar dunia. Oke, next ini merupakan salah satu gambar pada masa pemerintahan Herman Millennium. Di sini terlihat bahwa antara ini dan Herman Millennium itu kedudukannya berbeda. Sedang dari gambar ini dan ini juga berbeda dari gambar lain. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu awal pemerintahan Dendels sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1806. Kemudian beliau diangkat pada tahun 1807 langsung oleh Napoleon menjadi gubernur jenderal. Pada masa pemerintahannya, beliau melakukan langkah-langkah strategis di bidang keamanan dan pertahanan, bidang pemerintahan dan politik, bidang peradilan dan juga bidang sosial dan ekonomi. Akan tetapi, kekuasaan Dendels ini bisa terbilang singkat. Pada 29 Juni tahun 1811, Dendels pulang ke Prancis. Napoleon membutuhkan jasa. Akhir kekuasaan Gubernur Jenderal Dendels menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.